Kisah akan berfokus kepada seorang agen FBI bernama Sean Archer yang terus dihantui mimpi buruk akan pengalaman masa lalu ketika putra bungsu tercintanya tak sengaja tertembak oleh seorang penjahat sosiopat bernama Castor Troy yang memang keduanya sudah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa tahun terakhir. Setelah bertahun-tahun Sean terus memburu Castor, tetapi seperti layaknya belut sawah, Castor sangatlah licin sekali dan susah untuk ditangkap. Sampai ada kabar tentang pembayaran pesawat jet pribadi atas nama adik kandungnya Castor, Sean dan kawan-kawan langsung pergi ke bandara untuk mencegahnya kabur lebih jauh. We'll take a break when the case breaks, okay? Police doesn't fly without big brother. Come on. Castor sendiri baru saja tiba di bandara yang di situ sudah ada adik kesayangannya bernama Pollux. Ini bebenguknya yang ketika sebentar lagi akan lepas landas, muncul Sean dan pasukan FBI yang langsung menyergap dan berhasil mencegah keberangkatannya. Setelah melewati berbagai aksi menegangkan dan memakan banyak korban, Sean akhirnya bisa berhadapan langsung dengan benguk orang yang sudah membunuh putra bungsunya, yang betapapun Sean ingin membunuhnya, dia masih eling pada tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang petugas hukum. Tetapi tiba-tiba setelah Castor berhasil ditangkap, Sean pun mendapat sambutan meriah dari para staf di kantornya, termasuk hadiah dari para petinggi FBI berupa sebotol minuman mahal yang di situ Castor sedikit pun tidak merasa bangga atau bahagia mengingat banyak rekan-rekan FBI-nya yang menjadi korban pada insiden tadi. Permasalahan belumlah selesai sampai di sini karena di tas milik Pollux ditemukanlah sebuah harddisk berisi sketsa bom berdaya ledak tinggi yang ternyata sebelum rencana pemberangkatan mereka, Castor dan Pollux sudah menempatkan bom tersebut di suatu tempat yang tidak diketahui. Biblical plague. Karena Castor sedang terbaring koma akibat kejadian tadi, hanya Pollux salah satu-satunya harapan Sean untuk bisa mengetahui di mana bomnya. Namun Pollux sama saja seperti kakaknya yang keras kepala dan sulit diajak kooperatif, sehingga Sean menemui jalan buntu untuk permasalahan yang satu ini. Hey, Rogers. Dia bernama Miller, seorang agen FBI yang khusus menangani bidang sains dan teknologi, yang mana dia memiliki satu solusi untuk permasalahan ini, yaitu memanfaatkan penemuan terbaru dalam dunia bedah yang memungkinkan seseorang bisa menukar wajahnya dengan wajah orang lain. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Pollux adalah satu-satunya harapan mereka untuk bisa mengetahui di mana bomnya diletakkan, dan hanya kepada Castor kakaknya lah dia akan buka mulut tentang segala rahasia, sehingga ide untuk solusi ini adalah Sean mau tidak mau harus bertukar wajah dengan Castor, masuk ke penjara paling ketat di dunia, dekati Pollux, dan tanyakan sendiri di mana bomnya diletakkan. It's a state-of-the-art morphogenetic template. Your blood types won't match, but Pollux won't know. You want to take his face and mine? Just a temporary trade. No. There's no one else, Sean. No. Tak sudi jika harus bertukar wajah dengan orang yang sudah membunuh putra bungsunya, Sean memilih untuk menangkap satu persatu kenalan si Castor seperti Sasha, ini parasnya, yang diketahui merupakan kekasihnya si Castor, dan sederet sahabat-sahabat kriminalnya seperti si Botak dan yang lain-lain yang mungkin saja mengetahui di mana bomnya disembunyikan. I know my rights. I don't have to answer shit. But you ain't got nothing on me. You know it. It's your call, Sean. This is all your plan. Sampai sini, Sean masih belum bisa mendapatkan informasi tentang di mana bomnya disembunyikan. Yang di tengah karudetnya itu, Sean yang baru pulang ke rumah pun malah semakin dibuat rungsing ketika putri sulungnya yang bernama Jenny, ini gubernurnya, terlibat perkelahian di sekolah. Sampai-sampai sang istri bernama Evie pun harus meminta maaf kepada orang tua gadis yang sudah dihajar oleh Jamie. I like you have a clue who I am anyway. Dengan fakta bahwa tak ada solusi lain untuk permasalahan ini, Sean pun harus mengikuti saran Miller untuk melakukan pertukaran wajah dengan Castor, di mana Sean dilarang memberitahukan rahasia ini kepada siapapun termasuk anak dan istrinya, karena prosedur face-off ini adalah sebuah operasi pembedahan yang sangat dirahasiakan oleh FBI dan pemerintah Amerika Serikat. I'll do it. Tiba hari operasi face-off, kita akan melihat prosedur pelepasan wajah dengan cara melepas kulit wajah Castor dan dipindahkan ke wajah Sean. Kemudian luka bekas sayatan bisa langsung sembuh tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun berkat teknologi medis yang mereka miliki di sana. Dan ya, Sean masih tidak percaya memiliki wajah seorang penjahat yang sudah membunuh putra bungsu tercintanya, di mana dia sempat mengamuk akibat syok dengan fakta bahwa kini dia sudah menjadi seorang Castor Troy. Tak hanya wajah,
suara Sean pun akan diubah menggunakan microchip yang ditanam di tenggorokannya yang setelah semua persiapan selesai, Sean langsung diserahkan kepada pihak penjara yang akan membawanya ke lokasi penjara paling ketat di dunia. Tiba di penjara yang dimaksud, Sean dipakaikan sepatu besi yang menempel pada permukaan yang memiliki medan magnet kuat sehingga jelas bahwa penjara ini adalah salah satu penjara paling ketat khusus untuk menahan orang-orang berbahaya macam Castor Troy. Saatnya berbaur, semua orang pun langsung tertuju pada Sean yang sekarang menjadi Castor Troy, sang penjahat yang terkenal dan dikenal sangat gila dan membrutal. Yang baru saja berbaur, sudah ada napi yang menyerangnya hingga Sean terpaksa harus menjadi Castor yang kejam dan penuh kegilaan. Sementara di laboratorium, Castor yang tidak memiliki wajah pun tiba-tiba siuman dari komanya tanpa dijaga atau diawasi oleh siapapun, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menghubungi anak buahnya dan menyuruh mereka menangkap dokter yang melakukan pembedahan ini. What do you want? Kembali ke Sean yang mulai menjalankan misinya, yaitu mengobrol dengan Pollux untuk mengetahui di mana bomnya diletakkan. Yang karena Sean bisa merangkai pertanyaan halus dan tidak to the point, Pollux akhirnya berbicara sendiri tentang di mana bomnya disembunyikan. Tak lama setelah Sean berhasil mendapatkan lokasi bomnya, Sean pun mendapat kunjungan dari seorang tamu yang ingin bertemu dengannya, yang ternyata itu adalah Castor yang sudah menggunakan wajah Sean dan mengambil identitasnya, di mana Castor mengatakan jika dirinya sudah membunuh Miller beserta para dokter yang mengetahui tentang operasi face off ini, sehingga sekarang tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang pertukaran atau misi rahasia ini. Hey, you get licking. God. Well, beats paying the bill, huh? God, I missed that face. Sorry, Agent. No, don't worry about it, assault. Tak hanya merenggut identitas dan wajah Sean, Castor juga mengambil kehidupannya dengan pulang ke rumahnya yang kebetulan di situ ada Evie sang istri yang meskipun Castor bersikap agresif, Evie sama sekali tidak curiga jika yang ada di depannya sekarang bukanlah Sean suaminya. Castor pun membaca buku catatan milik Sean yang di dalamnya terdapat banyak sekali catatan sedih mengenai kematian putra bungsunya. Castor juga masuk ke kamar Jamie si sulung yang sedang ranum-ranumnya, namun Castor masih menjaga sikapnya agar tidak dicurigai. Namun tetap saja Jamie merasakan ada perbedaan dari sikap ayahnya tersebut. Kembali ke Sean yang dikurung di sel isolasi setelah kehidupannya dirampas, kini dia semakin dibuat emosi tatkala Pollux dibebaskan oleh Castor dengan alasan sebagai jaminan untuk mengetahui di mana lokasi bomnya disembunyikan, sehingga sekarang Sean benar-benar tidak punya kesempatan untuk bisa keluar dari tempat ini. Drop your line sometime. Sorry, sir. Star witness talking. Yeah. Tak hanya itu, setelah Pollux mengakui lokasi bomnya, Castor pun pura-pura menjadi pahlawan dengan menjinakkan bomnya, padahal memang dia dan adiknya lah yang membuat bom tersebut, sehingga jelas bahwa Castor benar-benar berniat untuk merenggut kehidupan Sean sepenuhnya. Sean Archer disarmed a massive bomb just 1 second. Tak ingin tenggelam dalam keterpurukan, Sean pun memanfaatkan perannya sebagai Castor yang brutal dan gila dengan mencari masalah dengan sipir, sehingga dia harus menerima siksaan berupa setruman yang sebelumnya sudah ada korban yang sudah ngajeng jehe. Dan ternyata ini semua adalah rencana Sean untuk bisa keluar dari penjara ini dengan mengajak seorang tahanan yang sempat menyerangnya di hari pertama, di mana mereka berdua akhirnya bekerja sama untuk melumpuhkan beberapa sipir dan mencari jalan keluar dari penjara ketat ini. Why we have to get down to the Berkat mereka berdua, kerusuhan pun terjadi di antara tahanan dan para sipir, di mana si napi pun harus tewas setelah Sean tak bisa menolongnya. Ya meskipun sekarang Sean sendirian, dia tetap naik ke atas untuk bisa secepatnya kabur dari penjara ini. Dan ya, penjara ini ternyata adalah sebuah lokasi yang ada di tengah kilang minyak laut, sehingga mustahil bagi Sean untuk bisa keluar hidup-hidup. Namun daripada mati di tempat ini, Sean memilih untuk menceburkan diri ke laut dan berenang ke tepian entah bagaimanapun caranya. Kabar pelarian Sean pun sampai ke telinga si Castor yang langsung membuatnya panik dan khawatir karena tahu betul jika Sean adalah tipikal orang yang tak mudah menyerah. Dan benar saja, Sean terlihat sudah berada di Amerika Serikat. Entah bagaimana caranya dia bisa berenang sejauh itu dan masih selamat sampai ke daratan. Entahlah, mungkin ditolong Namor atau Aquaman, siapa yang tahu. Setelah mencuri mobil dan ponsel milik kekasih Teh Yuli, Sean pun langsung menghubungi Evie istrinya untuk memperingatkannya bahwa orang yang sekarang menjadi suaminya bukanlah Sean, melainkan orang lain. Namun Evie tentu tidak langsung mempercayainya begitu saja. Whoever you are, don't call again.
Karena Sean memerlukan sumber daya dan bantuan, dia yang sekarang menjadi kastor pun balik memanfaatkan wajahnya dengan pergi ke tempat salah satu rekan kriminalnya bernama Dietrich, si botak yang sempat diinterogasi di awal tadi, di mana Sean benar-benar diterima dengan baik di tempat ini tanpa mereka mencurigainya sedikit pun. Castor sendiri masih menunggu kabar dari Pollux mengenai keberadaan Sean saat ini, yang secara kebetulan dia melihat Jamie sedang akan dilecehkan oleh pacar beraga Julnya, yang meskipun sebenarnya Castor tidak peduli, namun demi mempertahankan perannya sebagai Sean, dia pun menolong Jamie dengan menghajar si bocah habis-habisan. Tak ingin direpotkan lagi dengan masalah ini, Castor pun memberikan solusi brutal kepada Jamie agar lain kali bisa menjaga dirinya sendiri, yaitu sebilah pisau lipat dengan sedikit tutorial bagaimana cara menikam orang dengan benar. Twist it. Put it more close. Tak lama, Castor pun mendapat telepon dari Pollux adiknya jika lokasi Sean sudah berhasil diketahui, yang mana Sean sendiri terlihat sedang dibangunkan oleh seorang wanita yang ternyata adalah Sasha, tidak pakai micin, yang merupakan kekasih Castor dan sudah memiliki seorang anak laki-laki yang mengingatkannya kepada mendiang putra bungsu tercintanya. He's yours too. Dan ya, dengan brutalnya Castor dan pasukan FBI pun menembak secara membabi buta tanpa mempertimbangkan ada anak kecil di tempat ini, di mana Sean terpaksa harus melawan rekan-rekan agensinya sendiri dengan cara hanya berusaha melukai tanpa membunuh. Sean pun memprioritaskan Sasha dan si bocah agar bisa selamat dari pertempuran ini, yang ketika mereka berdua sudah pergi melalui jalan aman, Dietrich harus tewas tertembak di leher oleh Castor yang notabene adalah sahabat baiknya sendiri, sehingga ketika yang tersisa hanyalah Sean dan Castor, mereka berdua pun memilih saling beradu kemampuan hingga terjadi baku tembak yang cukup membagongkan. Dan ya, Sean berhasil lolos dengan naik ke atas gedung, yang ketika Pollux mencoba mengejarnya, tiba-tiba saat Castor sedang meratapi adik kesayangannya, muncullah seorang agen FBI yang mempertanyakan kenapa Castor sampai begitu sedih, padahal itu cuma Pollux, si kriminal tak berguna, dan This is Pollux Troy. akibat insiden semalam, Castor pun mendapat teguran dari atasannya yang meminta untuk hentikan kasus penangkapan ini, namun Castor justru malah membunuh atasannya sendiri ketika situasi sedang sepi, sehingga jelas bahwa Castor sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan Sean dan akan mulai melakukan tindakan nekat hanya untuk bisa membalas dendam atas kematian adik kesayangannya. Nicholas almost had a heart attack. Thank you. Sean sendiri pergi ke rumahnya untuk menemui sang istri yang dengan fisik Castor, tentu saja Evie sang istri tidak akan percaya begitu saja, meskipun Sean sudah menceritakan momen-momen yang hanya mereka berdua yang tahu, sehingga jalan terakhir untuk membuktikannya adalah dengan Evie memeriksa golongan darah Castor, yang pastinya menjadi bukti kuat bahwa yang selama ini bersamanya bukanlah suaminya. My Sean's blood type is O negative. Chester's is AB. Entah apa yang sedang Sean rencanakan, intinya Evie diminta untuk menitipkan Jamie, putri mereka, di rumah saudaranya, karena tepat pada hari esok, Castor akan menghadiri acara pemakaman sang atasan yang kemarin tewas dibunuh. Disitulah dia tidak akan memiliki banyak pengawal, sehingga memungkinkan bagi Sean untuk bisa menyerangnya secara terang-terangan. I love you. Singkat cerita, setelah upacara pemakaman selesai, Sean terlihat sudah berdiri sendirian menunggu kedatangan Castor yang ternyata sudah membawa Evie, istrinya yang diancam akan dibunuh, yang dalam posisi terpojok itulah muncul Sasha yang datang untuk menolong, sehingga terjadi momen todong-menodong di antara mereka semua. Neither could assist it. Hey, baby. Whee! What a predicament! What a predicament! Dan ya, Sasha rela mengorbankan dirinya untuk nyawa Sean yang dianggapnya adalah Castor, di mana Sean diminta untuk berjanji menjaga si bocah, karena selain dirinya, si bocah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Don't let him grow to be like us, promise. Tak lama, muncullah si cecer Jamie yang dengan bolohonya malah ikut ulu biung di tengah ketegangan ini, yang karena tidak mengenali ayahnya, Jamie justru malah lari darinya dan pergi mendekati si berdebah Castor ini. My daughter of mine, I'm so wide. Alhasil, Jamie pun menjadi bingung dengan kok kenapa malah ayahku yang menjadikanku sandra. Disitulah Jamie teringat dengan pisau lipat yang diberikan oleh Castor, sehingga Say goodbye to Papa. terjadi kejar-kejaran dengan speedboat yang sangat beradrenalin, di mana kerusakan ini ditimbulkan cukup besar dan pastinya menghabiskan budget yang tidak sedikit untuk bisa menciptakan ini semua.
harus diselesaikan dengan hand to hand atau tangan kosong yang karena tak ingin kosong-kosong amat, Sean pun mengambil senjata penangkap ikan dan berhasil membunuh Castor saat itu juga. Tak lama muncullah FBI yang sudah mengetahui semuanya sehingga Sean tak lama lagi akan kembali ke kehidupan normal dan meninggalkan kehidupan Castor yang penuh adrenalin ini. What did you call me? He called you Archer, sir. Sesuai wasiat Sasa, Sean pun menepati janjinya untuk mengurus si bocah yang merupakan anak kandung Castor dan Sasa, yang mana si bocah akan menjadi pengganti dan obat kehilangan Sean akan putra bungsunya yang sudah tiada.